is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age He stands,
Aku ajak semua untuk semua bernyanyi. Sembah dan puji. Yes. Sembah dan puji Dia. Agungkan namanya, sembah namanya. Kita beri Dia tempat dan tata. Sang Raja. Sekali lagi. Sembah dan puji Dia. yes. Beri Dia tempat, agungkan namanya. Sembah Dia. Dia raja di atas segala raja. Sembah dan puji Dia sang raja. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersuka cita. Kita puji Dia. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas semuanya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan, hai mari berhimpun dan mana senyumnya? Turut semua ke Betlehem. Marilah, marilah datang Tuhan balas sorga, sembah dan puji, sembah dan tinggikan, puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Sekali lagi masih semangat memuji Tuhan? Amin. Haleluya, sekali lagi kita memuji Tuhan. Haleluya.
Kami datang kepadamu Tuhan, untuk menyembahmu, untuk memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Katakan, Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. katakan, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. sekali lagi. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, Haleluya. Mari sama-sama datang memuji Tuhan. kami datang bawa pujian, Amin. bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. boleh kedua tangan kita di atas. Boleh kita memuji Tuhan sekali lagi, yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Haleluya. Kita masih tetap memuji nama Tuhan, amin. Tapi saya pengen lebih lagi. Kita tepuk tangan yuk sama-sama ya bareng-bareng. Clap, clap, clap. Woo! Let everything, Let everything let us praise. that is praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, Let everything let us praise. that is praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise in the mountain. Amin. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. Praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got no reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, praise when I do
that brings Jericho's down. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I gotta say praise the Lord, oh my soul. Pujilah Dia dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita. Karena Dia yang punya kuasa dan Dia yang berkuasa satu-satunya. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you're reign, praise 'cause you're healing in breath, praise 'cause the one is true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're reign, praise 'cause you're reign, praise 'cause you're healing the grave. I praise 'cause you're reign, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Woo! Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita lebih lagi. Kalau Natal bicara tentang pemberian yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tadi kita sudah memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah bernyanyi buat Dia. Saat ini kita syukurin pemberian dari Tuhan itu sendiri. Karena begitu besar kasih-Nya bagi kita. Begitu besar pengorbanannya untuk kita. Bahkan tidak ada satu hal pun di dunia ini yang mampu membalas kebaikannya. Tidak ada satu hal di dunia ini pun yang mampu membalas apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kasih Tuhan, kasih Yesus, kasih ya Roh Kudus. Bahkan ketika kami terhilang, Engkau tetap mencari kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kita semua, yuk sama-sama kita renungin di momen bulan Natal ini. Kita renungin lebih lagi, lebih dalam lagi. Dia yang sudah lahir bagi kita, bahkan dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Mari kita bersyukur lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu dari hatimu kepada dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
besar pemberian dari-Mu Tuhan. Cara-Mu melihat kami Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Saya persilakan pada banyak. Dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Semua hal yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan, begitu amat indah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Sampai saat ini Tuhan, kami masih bisa Tuhan berada di tempat ini dengan keadaan yang sehat Tuhan. Kami masih bisa di tempat ini Tuhan dengan keadaan yang nyaman Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, berterima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu. Bersyukur, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan selama ini ya Bapa. Tanpa-Mu Tuhan, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, mungkin kami sudah terbengkalai Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, mungkin kami sudah hancur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Ya bersyukur Tuhan. Ya Bapa, hari ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan berbicara ya Bapa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai Tuhan lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau bisa berbicara Tuhan kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin menyerahkan Tuhan hari ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Thank you teman-teman PW. Hai semuanya. Shalom. Merry Christmas by the way teman-teman. Sekarang tanggal 21 Desember ya. Momen Natal itu adalah momen yang paling indah teman-teman ya. Untuk kita bahkan bukan cuma kita sebagai orang Kristen teman-teman. Mungkin di luar sana juga bahkan orang-orang juga bisa merasakan kalau suasana Natal itu adalah suasana yang kekeluargaan banget teman-teman. Setiap tahun pasti kita teman-teman di sini yang rantau, coba ada nggak yang rantau? Berarti sisanya local pride semua ya. Sisanya warlock ya, warga lokal ya. Semua yang rantau pasti kalian rindu lah. Natal itu bisa ngumpul sama keluarga-keluarga. Bahkan kalau aku tuh selalu setiap tahun tuh ya, Natal itu adalah suatu hal yang selalu dinanti-nantikan lah. Pokoknya misalkan kalau udah sampai mall ada lagu. Paham gak? Lagunya itu loh. Ya itulah. Kalian, itu meme-nya banyak loh di Instagram. Mungkin kita nggak nyambung kayak ini. Ya puji Tuhan, Natal kali ini. Siapa yang Natal kali ini ya maunya berbeda ya teman-teman. Yang tahun lalu sendiri, puji Tuhan tahun ini sudah gak sendiri teman-teman. Siapa dong? Siapa di sini ya? Tahun lalu gak sendiri, tahun lalu berdua, tahun ini sendiri teman-teman. Enggak gitu ya.
Tahun lalu yang masih nyari pekerjaan, tahun ini sudah punya pekerjaan. Puji Tuhan teman-teman. Tahun lalu yang mungkin masih bingung, ya tahun depan nanti mau kuliah di mana, kalian sudah bisa daftar di kuliah mana teman-teman. Terus tahun lalu yang belum married, tahun ini sudah married teman-teman. Kayaknya gue doang nih. Ya tahun lalu, puji Tuhan aku tahun ini tuh tahun aku banget lah teman-teman. Dan ya dari semuanya, ya tapi kali ini acaranya bukan acara aku. Hari ini acara-acara Tuhan teman-teman. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan untuk semuanya. Oke, ada Ivi nggak? Ada Ivi nggak? Ivi tolong ambilin hadiah aku di belakang dong. Teman-teman, pembukaan pertama biasanya kan kalau di luar sana Santa Claus ya. Di sini Santa Bernie aja ya. Cuma nggak gampang. Aku pengen mulai dengan satu pertanyaan, kalau bisa teman-teman bisa sebutin 10 perintah, 10 hukum Taurat teman-teman. Ada yang bisa sebutin 10-10-nya nih, satu nih. Jangan lihat nama Daiso-nya ya, isinya lah. Ini isinya mantep banget loh. Ayo, yang bisa sebutin 10-10-nya ambil satu. Ayo, lumayan loh ini teman-teman. Ini hadiahnya bisa menemani. Ayo, kalian sudah, oh iya. 10 aja. Ya emang cuma 10 sih, nggak mungkin 11 ya. Yaudah ayo Jose coba. Main nih. Malu gitu kan. Malu kita. Ayo yang lain siapa? Yaudah mempermudah. Yang paling cepet bacain 10 hukum Taurat pertama ke depan. Kalian nyontek gak apa-apa, buka Google. Ayo cepat. 10 lah. Jose. Baca doang. Ini gampang banget. Aku udah mempermudah nih. Santai. Ya udah lah ya. Mengalah sama perempuan ya tuh. Ya Onat ya. Ayo coba. Yang pertama itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat atau hari Tuhan. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang delapan, jangan mencuri. Yang sembilan, jangan mengungkapkan saksi dusta dengan sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, ataupun apapun yang menjadi milik sesama. Ya, tepuk tangan teman-teman. Iya, terima kasih. Nanti aja bukanya, nanti aja. Bro, 10 hukum Taurat ini susah gak dilakuin? Susah ya? Susah banget. Yang mungkin gak ada, jangan ada Allah lain ya kita bisa lah. Ke bawahnya gue akuin juga ini susah. Tuhan tahu maksud kita, Tuhan tahu hati kita teman-teman. Tuhan itu mengerti hati teman-teman semuanya. Di itu perjanjian lama ditulis 10 hukum Taurat. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, masuki perjanjian baru, hukum Taurat ini dirangkum teman-teman. Cuma jadi 2. Sebutin 2 hukum ini. Kalau bisa 1 lagi teman-teman. Tuhan menyebutnya dengan hukum kasih. Ini clue-nya. Ayo nih, cuma 2. Ayo langsung maju ke depan. Jose lagi. Ayo, ini terakhir nih. Terakhir. Jose. Jose mulu. Yang lain. Clue-nya itu adalah hukum kasih. Jadi sebutin aja hukum kasih itu, teman. Ragu-ragu amat. Ayolah.
Ayo langsung maju ke depan, maju ke depan. Udah ayo Grace, ya. Ayo, nah, udah. Ayo. Ya, mohon maaf. Iya. Oke, coba sebutin Grace. Hukum yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Beli tepuk tangan dong buat Grace. Thank you loh Grace. Kurang lagi. Pohon Natal terakhir. Iya teman-teman. Tuhan mungkin gini. Ketika kita dikasih 10 perintah. Itu mungkin kita waduh susah banget sih. Wah gila banget susah banget gue gak bisa begini. Tapi ketika Tuhan ngerangkum itu menjadi 2. Yaitu hukum kasih. Sebenarnya esensinya sama teman-teman. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yang paling atas, yang 10 hukum tadi tuh kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal dan segala macam, gak mungkin kita mengasihi dan gak mungkin kita mempunyai Allah lain. Itu sudah otomatis. Ketika kita mengasihi sesama manusia dan gak mungkin juga kita jadi membunuh. Gak mungkin juga kita berani untuk berzina, mencuri atau bersaksi dusta teman-teman. Dan ini aku berani jamin ya kalau kalian melakukan ini semua dan percaya Tuhan dalam nama Yesus, 100% lah kalian masuk surga. 99% lah, 1%-nya ya Tuhan yang ngatur. Tapi permasalahannya, ini kita masuk permasalahannya. Dunia ini itu udah hancur bro, sis, mbak, mas, kakak, adik. Dunia ini tuh udah hancur. Hancur karena apa? Iblis teman-teman. Dunia ini tuh udah sebegitu hancurnya ketika Tuhan belum datang ke dunia ini pun itu dunia sudah hancur teman-teman. Bahkan ketika Tuhan sudah datang pun dunia tetap hancur. Sampai saat ini pun juga dunia tetap hancur. Gak akan ada satu orang pun yang bisa bertahan di dunia ini tanpa Tuhan teman-teman. Itu kuncinya. Gak ada satupun orang di dunia ini bisa bertahan di dunia yang sudah hancur ini tanpa pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tahu saat dulu sebelum ada Tuhan datang, Yesus datang ke dunia ini, yang saat ini kita merayakan ke hari kelahirannya Tuhan Yesus, Tuhan tahu butuh pertolongan yang secara masif teman-teman. Saat dulu perjanjian lama dulu Tuhan itu cuma menampakkan diri ke satu orang, menampakkan diri ke satu orang, menampakkan diri ke satu orang. Gak bisa begitu terus teman-teman. Sampai saat ini Tuhan masih bekerja seperti itu menurut aku agak susah. Ya mungkin kalau Tuhan Yesus datang saat ini udah ada sosial media segala macam ya mungkin gue berani jamin dia akan viral setiap hari teman-teman. Omongan setiap hari pasti akan keluar tuh di timeline kalian dan mungkin bisa dengan lebih cepat. Cuma nggak begitu cara Tuhan. Butuh satu figur yang perfect yang bisa lihat secara kasat mata dan bisa disentuh secara fisik, yaitu Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia ini. Yang kita rayakan setiap tahun teman-teman di Natal tersebut. Kita buka ayat di 1 Yohanes 4 ayat 9. Boleh minta tolong multimedia? Satu Yohanes 4 ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman ya. Kelihatan ya? 3, 2, 1. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam. The love has come teman-teman. Khotbah aku hari ini, aku mengambil kata the love has come. Kasih itu sudah datang teman-teman. Kasih itu dalam bentuk Yesus Kristus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Untuk apa? Tuhan tahu saat itu dunia sedang hancur. Tuhan tahu solusinya adalah butuh seorang figur yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi jawaban untuk semua orang gitu loh. Dan Tuhan datang itu bukan untuk
mengacak-ngacak hidup teman-teman gitu loh. Tuhan datang ke dunia ini, itu bukan maksudnya mengacak hidup tuh maksudnya, kayaknya gue sebelum gue fokus ke Tuhan, hidup gue enak-enak aja kok. Sebelum gue mengarahkan hati gue sepenuh sama Tuhan, hidup gue baik, senang-senang aja kok. Gue masih bisa bekerja dengan baik, gue bisa dapat duit dengan baik, gue bisa jalan-jalan, gue bisa ngelakuin semuanya. Tapi bukan itu teman-teman. Justru Tuhan itu datang ke dunia ini tuh memberikan kasih. Ke dunia ini yang gak penuh kasih. Seperti yang tadi aku bilang, dunia ini sudah hancur saat itu. Bahkan saat ini tuh dunia masih hancur. Dan dunia ini membutuhkan seorang kasih itu, yaitu Yesus Kristus. Terus maksudnya kasih apa sih yang dimaksud? Kalau kayak ayat yang tadi bilang, Allah itu sendiri adalah kasih. Kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 16b, kita agak loncat. 1 Yohanes 4 ayat 16b. Yang B kita baca dari Allah adalah kasih. Aku aja yang bacain. 1 Yohanes 4 ayat 16b. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi Tuhan itu udah datang ke dunia ini, memberikan kasihnya kepada dunia ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena saat itu Tuhan tahu, wah dunia lagi kacau balau nih. Dunia butuh penyelamat nih. Dunia butuh seseorang yang mau berkorban, yang mau mati, yang mau mengorbankan segala keilahiannya, segala kuasanya untuk kita orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang mungkin sampai saat ini, misalkan kalau kita nggak ada Tuhan, itu kita semua mati teman-teman. Aku mau kita semua sama-sama satu perpikiran, kalau nggak ada Tuhan tuh kita mati teman-teman. Itu tuh suatu kalimat yang kalau kalian benar-benar resapi, kalian hidup di dunia ini tanpa Tuhan bisa hidup, bisa. Cuma bukan itu masalahnya. Hidupnya tuh bukan cuma sekedar hidup ya kita bekerja, kita sekolah, kita main-main, nongkrong apa segala macem. Salah satu tujuan Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Kristus untuk lahir ke dunia ini adalah supaya kita bisa hidup olehnya. Di ayat yang tadi dibilang supaya kita bisa ayat yang 9 tadi yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Hidup olehnya itu maksudnya gimana sih teman-teman? Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 10. Kita naik lagi ke atas. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekalipun kita tidak mengasihi Allah, Allah tetap mengasihi kita teman-teman. Sekalipun kita tidak mikirin Allah, kita tidak hidup dalam Allah, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Tuhan itu turun ke dunia ini 2000 tahun yang lalu itu bukan karena ada seseorang yang mengasihi Allah gitu loh. Tuhan itu turun ke dunia ini bukannya karena ada tim pendoa yang sedang berdoa sama Tuhan, Tuhan turunkanlah hadiratmu kepada kami. Bukan kayak gitu teman-teman. Tuhan itu karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan itu turun ke dunia ini untuk memberikan kasihnya kepada kita teman-teman. Teman-teman, aku secara pribadi dan sama teman-teman ya, kita sadar gak sih kita tuh orang yang berdosa teman-teman? Kita tuh, tiba-tiba kuping aku nging. Kita tuh sadar kalau Tuhan itu datang ke dunia ini tuh untuk teman-teman, untuk aku, untuk kita semua yang berdosa ini. Untuk apa? Untuk kita itu bisa sadar dan kita tuh bisa tahu kalau hidup dunia ini tuh gak bisa tanpa kasihnya Tuhan. Aku udah kok hidup dalam Kristus. Aku udah datang gereja seminggu sekali.
Aku udah pelayanan setidaknya sebulan sekali. Bahkan aku udah melayani kok usher, kolektan, dan aku udah perpuluhan terus kok. Coba boleh ayat 11. Ini kita baca bareng-bareng. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudara, kita baca bareng-bareng ya. 1 Yohanes 4 ayat 11, 3, 2, 1. Haruslah kita juga saling mengasihi. Tujuannya itu ini teman-teman. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kamu nurut sama orang tua karena mengasihi atau takut karena diomelin? Ada yang jawab takut. Kamu pelayanan di gereja karena mengasihi Tuhan atau cuma pengen kelihatan aja di gereja? Cuma pengen mejeng aja di gereja gitu? Kamu nurut sama pemimpin, tunduk sama pemimpin, kakak pembina atau yang lebih tua, itu karena takut dijauhin, takut dimusuhin, atau takut gak punya masuk ke circle mereka, atau takut gak punya teman lagi teman-teman. Kasih Allah itu tidak menuntut ketaatan. Kasih Allah itu tidak menuntut ketaatan dari anak. Kita baca di Yohanes 14 ayat 30 sampai 31. 30 aku 31 teman-teman ya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. 31. Ayat ini tuh menggambarkan kalau Tuhan itu bisa mengambil keputusan dia mau taat sama Allah atau tidak. Kalau di ayat 31 bilang, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diberitakan Bapa kepadaku. Tuhan itu punya keputusan dia itu mau taat sama Bapa atau tidak. Itu harus kita ketahui kalau Tuhan itu datang ke dunia ini, itu punya pilihan untuk tidak menyelamatkan manusia atau tidak teman-teman. Gambaran singkat mengenai kasih ini mengungkapkan kalau hidup itu nggak harus mementingkan diri sendiri. Mungkin saat itu kalau Tuhan cuma mau mementingkan dirinya sendiri, Tuhan itu akan dengan enaknya dia tuh nggak akan mati di kayu salib. Tuhan itu nggak akan mengorbankan dirinya untuk kita semua kalau Tuhan mau mementingkan diri sendiri. Tetapi Tuhan itu nggak mau hidup sendiri seenaknya, tapi dia memilih untuk menyelamatkan kita semua teman-teman. Sebenarnya aku nggak mau karena ini perayaan Natal, jadi aku tuh nggak mau terlalu banyak ngomong melebar kemana-mana. Tujuan dari khotbahku sebenarnya di ayat ini teman-teman. Kita baca bareng-bareng deh ya. 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 21. Satu Yohanes 4 ayat 18 sampai 21. Khotbahku kali ini kita agak banyak baca ayat karena emang di ayat ini semuanya itu sudah jelas maksud Allah kasih itu turun ke dunia untuk apa. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 21 kita baca bergantian. Yang ganjil itu cowok-cowok, yang genap itu cewek-cewek. Oke, ayat 18 yang genap, tadi ganjil siapa? Ganjil cowok, genap cewek ya. Ganjil cowok, genap cewek. Oke, berarti ini genap dulu. Berarti cowok dulu ya? Oh, cewek. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 21. 3, 2, 1. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah,
ia harus juga mengasihi saudaranya. Ketika kita sadar teman-teman, kalau Tuhan itu emang udah hidup bagi kita, tujuannya adalah ini teman-teman. Ketika kita tahu Allah begitu mengasihi kita pun juga begitu harus mengasihi teman-teman, kita pun juga harus begitu mengasihi orang-orang sekitar kita teman-teman. Mau siapapun itu orangnya, kita tuh harus mengasihi mereka teman-teman. Dan yang mau aku highlight itu di dalam kasih itu nggak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Kita itu mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama itu bukan karena kita takut ada ganjarannya apa. Kita mengasihi Allah, hukum yang pertama, kita mengasihi Allah bukannya karena kita takut masuk neraka teman-teman. Kita mengasihi Allah bukannya karena takut kita akan dibuang sama Allah. Tapi kita mengasihi Allah itu karena kita tahu begitu baiknya Tuhan bagi kita, begitu luar biasanya kasih Tuhan buat kita selama ini. Mungkin teman-teman kalau mau flashback balik ke kehidupan teman-teman, coba kalian pasti punya suatu titik poin di mana kalian itu tahu bagaimana Tuhan itu baik sama teman-teman. Titik satu itu cukup untuk membalikan teman-teman ketika dari yang sebelumnya kalian mungkin jauh daripada Tuhan, tapi ketika kalian nyampe di titik tersebut, kalian udah bisa mendekat sama Tuhan. Dan itu perjalanan yang panjang lagi sama Tuhan, dan kalian akan merasakan kasih Tuhan sebegitu baiknya teman-teman. Dan kalaupun kita mengasihi sesama nih, mengasihi sekitar kita, karena kita, yang tadi aku bilang, karena kita takut ditinggal lah, atau karena kita takut diledek lah, karena kita takut apa, ya kita mengasihi teman-teman sekitar kita itu bukannya karena kita mempunyai ketakutan akan ganjaran yang akan kita dapat gitu loh. Kita mengasihi teman-teman sekitar ya karena Allah telah mengasihi kita, ya kita mengasihi orang-orang sekitar kita gitu loh. Gue pengen ngomong kasar gak enak. Ya maksudnya ya bullshit lah. Kalau lu bilang lu mengasihi Allah tapi akhirnya lu gak mengasihi teman-teman sekitar gitu loh. Itu adalah suatu hal yang tidak masuk akal ketika kalian, enggak gue mengasihi teman-teman sekitar gue kok. Atau enggak gue mengasihi Allah kok. Tapi kalian jadi toksik di lingkungan kalian gitu loh. Tapi kalian malah jadi orang yang dibenci di lingkungan kalian. Ayo kita jalan yuk. Gak usah lah, ajak dia lah. Kita buat grup baru yuk. Gak usah ajak dia lah. Itu jangan sampai kalian jadi satu orang yang kayak gitu. Yang apa ya, yang disingkirkan sama orang-orang gitu loh. Kasian teman-teman. Percuma kita tiap minggu datang ke gereja, percuma kita tiap hari berdoa, percuma kita, apalagi kalau lu udah tiap hari baca renungan, tapi ujung-ujungnya kehidupan kalian tidak memberikan kasih gitu loh pada sekitar. Percuma, sia-sia hidup kalian teman-teman. Gak ada ancaman dalam kasih, gak ada pemaksaan dalam kasih. Gak ada iri hati dalam kasih. Gak ada egois dalam kasih. Gak ada kasar dalam kasih teman-teman. Kasihnya Tuhan itu udah bertahan sampai pada nantinya. Dan kita pun juga harus begitu teman-teman. Jangan kasih yang sudah diberikan sama Tuhan itu kita sia-siakan doang untuk buat diri kita doang. Udah kok, ya udah, puji Tuhan gue dikasihin sama Tuhan, gue juga mengasihi Allah, ya puji Tuhan. Udahlah, gue hidup tenang-tenang aja sendiri. Ya nggak bisa begitu. Kalau kalian bilang kalian mengasihi Tuhan, bagiin kasih kalian. Bagiin kasih kalian kepada teman-teman. Gue mau ngomongin ini kepada komunitas kita dimanapun itu, yang mempersatukan sebuah komunitas itu bukan cuma sekedar hobi. Kita ngomongin komunitas Kristen ya. Yang mempersatukan komunitas kita itu bukannya sekedar kita satu pelayanan. Bukan karena pagem
yang memimpin gereja ini, bukan karena gue yang memimpin youth ini, bukannya karena ada CIV, bukan karena ada Cimor, bukan karena kalian satu main musik bareng, tapi yang mempersatukan komunitas ini tuh ya Yesus. Kasih itu sendiri Tuhan, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian punya komunitas Kristen kalian tuh hancur cuma karena nggak ada kasih itu loh teman-teman. Di tema aku bilang the love has come, kasih itu sudah datang. Kemarin, saat ini, sampai ke besok pun kasih itu tetap akan selalu ada teman-teman. Jangan sampai kita juga menyia-nyiakan kasihnya Tuhan hanya karena kita egois teman-teman. Kayak yang tadi tadi aku bilang Tuhan itu punya keputusan untuk tidak ataupun mau gitu loh. Tapi Tuhan tidak mementingkan kepentingannya sendiri, Tuhan tidak mementingkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita. Kita pun juga harus seperti itu, jangan egois teman-teman. Jangan kita mau hidup baik sendirinya aja, tapi orang-orang sekitar kita itu tidak merasakan kita. Dalam kasih itu ada kerukunan, dalam kasih itu ada keharmonisan, dalam kasih itu ada kebaikan. Kita raya Natal tiap tahun teman-teman. Jangan kita cuma jadi perayaan sia-sia yang cuma happy doang. Kita tukar kado, kita makan dinner bareng sama teman-teman yang telah kalian lakukan setiap tahun itu. Jangan cuma sekedar itu doang. Kalian ketemu teman lama, dinner bareng dinner bareng cuma ujung-ujungnya di dinner tersebut cuma jadi ajang-ajang flexing apa segala macam. Terus tiap tahun kita ngerayain Natal cuma kita merayakan ya udah we wish you Merry Christmas tiap akhir tahun kita pusing ngerayain Natal teman-teman. Bukan itu esensi Natal sebenarnya gitu loh. Esensi Natal tuh kita merayakan kelahirannya Sang Juru Selamat, kelahirannya Yesus sebagai kasih yang hadir di tengah-tengah kita teman-teman. Jadi aku kayak mempunyai pemikiran kalau kita merayakan Natal tiap tahun itu ya bukan cuma sekedar kita merayakan perayaan ini cuma kita mengingat kembali bagaimana kasih itu sudah datang kepada kita dan semua orang satu dunia ini gitu merayakan itu teman-teman. Dan kasih itu jangan sampai disia-siakan teman-teman. Satu kata yang mungkin aku nggak tahu sih ini pernah ada kalian pasti pernah denger lah. Ya spread love not hate teman-teman. Kita harus menyebarkan kasih itu. Kita jangan jadi toksik untuk orang-orang sekitar. Kita jangan jadi orang-orang yang maunya menang sendiri. Ada kemarin aku nonton di Instagram. Ada kalau nggak salah nih yang angkat topik ini tuh si Raditya Dika. Cuma aku lupa kata-katanya apa. Intinya dia itu ada suatu kebiasaan kalau self, aku lupa kata-katanya apa. Roma tahu. Pokoknya intinya di kata-kata tersebut itu tuh kita tuh jadi kayak orang yang merasa mau menang sendiri teman-teman. Jadi ketika kita salah, berarti gini, misalkan kalau kita teman-teman yang sekolah, gue dapat nilai jelek nih, ini mah gara-gara gurunya nggak bisa ngajar, gue nggak dapat pelayanan nih, karena Kadif yang nggak milih gue nih, gue nggak dapat jadwal, mungkin karena guanya kurang deket nih sama dia, jadi kayak nggak mau disalahin teman-teman. Jangan jadi orang yang kayak gitu. Itu merusak diri sendiri, merusak sekitar juga. Padahal seharusnya kalian introspeksi diri, tapi malah menyerang orang lain gitu loh. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang rusak teman-teman. Ada ini ya kata-kata yang mau aku bagiin sih. Kalau lu emang baik, terus lu minta baik itu balik ke lu, berarti lu tuh gak baik teman-teman. Kalau lu setia sama orang, terus lu minta dia setia balik ke lu namanya gak setia. Tuhan itu baik ke kita,
Dan Tuhan tidak pernah sedikit pun meminta kita untuk baik ke Tuhan. Karena apa? Karena emang pada dasarnya Tuhan baik. So teman-teman, kalau kalian mau jadi orang yang baik, udah baik ya udah baik. Nggak usah berekspektasi untuk baik itu balik ke elu gitu loh. Nggak perlu. Kalau kalian emang udah dasarnya baik, ya udah kalian berbuat baik. Nggak perlu berekspektasi kalau yang orang tersebut akan balik ke lu gitu loh. Kalau kalian mau setia sama orang, nggak perlu lu minta lu setia balik ya sama gue ya. Nggak perlu. Kalau lu emang udah mau setia sama pasangan lu sendiri, ya udah setia aja, lu nggak usah menuntut pasangan lu untuk setia balik gitu loh. Karena emang pada dasarnya Tuhan itu ya seperti itu. So teman-teman, kasih itu sudah datang ke semua buat kita. Kasih itu jangan disia-siakan. Mari kita spread love teman-teman. Kita sebarkan kasih itu kepada orang-orang sekitar. Jangan jadi toksik. Jangan jadi orang-orang yang dibenci gitu. Demikian teman-teman. Itu yang mau aku sampaikan. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman semua. Dan kita pulang dari sini kita membagikan kasih itu ya teman-teman ya. Aku undang pemain musik semuanya. Present musik. Mari teman-teman kita bersatu hati dalam doa. Ya Bapak ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Untuk hari ini ya Bapak kami belajar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau telah datang Tuhan ke dunia ini Tuhan 2000 tahun yang lalu ya Bapak. Untuk memberikan kasih ya Tuhan Yesus. Untuk menjadi contoh bagi setiap kami ya Tuhan bahwa kasih itu harus dibagikan Tuhan Yesus. Kasih itu harus menjadi berkat untuk orang lain ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami pulang dari sini Tuhan, kami sadar Tuhan, kami butuh Tuhan kasih itu dan kami mau Tuhan bagikan kasih itu Tuhan. Kami gak mau egois Tuhan, kami gak mau jadi orang yang toksik Tuhan Yesus. Kami mau menjadi orang yang dirasakan baik Tuhan Yesus sama orang-orang sekitar kami Tuhan. Dan kami juga ingin memberikan Tuhan kasih itu kepada orang-orang sekitar kami Tuhan, karena kami percaya dan karena kami yakin dan kami sadar Tuhan Yesus bahwa Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu ya Bapa. Yang bersyukur Tuhan, yang berterima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kasih-Mu begitu besar Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu begitu banyak buat kami ya Tuhan Yesus. Yang bersyukur Tuhan untuk semuanya. Yang menyerahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Ya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Cek, halo semua. Wah pada tidur nih ya. Sekali lagi dong, halo semuanya. Nah gitu dong. Kita kasih jempol semua kita, jempol tangan kanan, kaki kanan, kaki kiri. Sama Koberi kita say thank you ya untuk firman-Nya hari ini. 1, 2, 3. Thank you Koberi. Nah, mantap. Siapa yang terberkati atas apa yang telah di-sharing sama Koberi? Wah, sedih banget Koberi, dikit noh. Kayaknya harus ulang lagi deh. Ya udahlah ya. Teman-teman mau jujur aja karena kalian banyak, sebenarnya aku pengen ini sih nanyain satu-satu apa yang kalian dapat, cuman karena lagi musim Natal saya lagi pengen baik-baik sih. Makasih dong sama aku dong. Oke, kita bakal masuk ke ini ya. Untuk penyalaan lilin. Jadi kita siapkan hati kita. Malam kudus, sunyi senyap, bintang ungu gemerlap, juru selamat Nuh siang ada datang di dunia.
saya minta Bapak Bernie untuk maju ke depan. Diikuti dengan Karomat. Diikuti dengan Ciivi. Boleh Ciivi maju ke depan. Diikuti oleh Cihersi untuk maju ke depan. Dan terakhir diikuti oleh Cimoria. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Malam Kudus bersama-sama. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Saya mohon dengan hormat untuk Bapak Bernie memberikan pesan dan kesan pada Natal hari ini. Lilin ini, tunggu sini, simbolis setiap tahun itu adalah kita harus jadi kayak lilin, teman-teman. Satu lilin itu tidak akan bisa menerangi satu ruangan yang besar seperti ini. Tapi ketika lilin itu dinyalakan bersama-sama, lilin itu akan menerangi satu ruangan ini, teman-teman. Aku nggak bisa menerangi semuanya. Aku butuh Rohmat, butuh CRC, butuh Civi, butuh Cimor untuk memberikan, ya sebenarnya sih seharusnya lilin api ya, teman-teman. Lilin itu api itu dibagikan ke masing-masing kita gitu. Dan lilin ini tuh jadi kayak suatu simbolis kalau ngomongin khotbah kali ini, kita simbolis untuk memberikan kasih itu, teman-teman. Dari kita semua memberikan kasih itu kepada teman-teman semua, dan teman-teman nanti bagikan lagi ke teman-teman semuanya gitu loh. Sampai akhirnya satu bumi ini dipenuhi dengan kasih itu daripada Tuhan saja, teman-teman. So kita jadi lilin, jadi seperti lilin. Jangan kita memberikan toxic itu kepada teman-teman, ke orang-orang sekitar, tapi memberikan love itu kepada orang-orang sekitar. Itu aja, teman-teman. Oke, silakan balik, teman-teman. Baik, saya persilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita akan memberikan persembahan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami telah menerima firman daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Natal kami ya Bapak hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak. Sebentar kami mau memberikan apa yang kami miliki ya Tuhan. Mungkin gak seberapa Tuhan, tetapi ini yang kami miliki ya Tuhan. Dan kami berikan ya Bapak untuk kemajuan pekerjaan-Mu ya Bapak di dunia ini ya Bapak, khususnya di GBI Sungai Yordan Roksi Mas ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi teman-teman. Sambil memberi persembahan, saya akan membagikan beberapa pengumuman.
Buat teman-teman yang gak bawa cash bisa persembahan melalui QR ya yang ada di bangku. Dan pengumumannya teman-teman, minggu depan ibadah dilaksanakan berbarengan dengan umum. Jadi 2 minggu berturut-turut kita gak ada ibadah youth di hari Sabtu, kita ibadahnya digabung di umum ya. Jam 10 pagi hari Minggu di lantai 3, oke? Jadi jangan sampai nanti datang ke tempat ini dan di tempat ini ternyata kosong gitu. 2 minggu berturut-turut ya. Jadi minggu terakhir di akhir tahun dan awal tahun. Karena kita berharap di akhir tahun dan mengakhiri tahun dan mengawali tahun kita beribadah bersama dengan keluarga kita. Oke, persembahannya udah selesai diberikan. Satu lagi teman-teman, saya melihat muka-muka baru pada hari ini. Yeay. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di Youth Sing GBI Sungayo dan Roximas. Bolehkah bangkit berdiri supaya kita bisa mengenali lebih lagi yang baru pertama kali hadir? Ada Jose Mourinho. Boleh bangkit berdiri dulu, biar mukanya dikenalin dulu semuanya dong, semuanya yuk. Ada 4, 5 yang baru pertama kali hadir ya. Temennya Hans kayaknya baru pertama kali hadir deh. Wow. Teman-teman, ini teman-teman baru yang hadir saat ini. Boleh dong disalamin yuk. Ucapin selamat datang ke teman-teman baru kita. Selamat datang di GBI Sungayo dan Roximas, selamat datang semuanya. Kayaknya di pojok kanan juga ada yang baru. Boleh bangkit berdiri. Teman-teman di pojok kanan juga baru. Pacarnya Pani ya, selamat datang. Wow. Oke. Karena ada banyak banget, kita perkenalannya nanti sambil makan spaghetti di luar, masakan Ciipi dan teman-teman tamborin. Yeay. Oke. Kurang lebih seperti itu aja pengumumannya. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dan mungkin kalian belum punya tempat ibadah, kita sangat terbuka di tempat ini. Kita sangat welcome banget kalau kalian bisa hadir dan bergabung bersama kita di tempat ini. Kita bareng-bareng tumbuh sama-sama dan ya beginilah tempat kita. Yang tadi khotbah itu ketua youth-nya beliau. Dan ya semua yang ada di panggung ini semua produk lokal, anak-anak sini juga. Gak ada yang naturalisasi kan? Gak ada ya. Kita soalnya dukung Bung Toel. Gak ada. Gak ngerti ya, yang cewek gak ngerti ya. Gak ngerti ya. Oke deh. Kita akan menutup ibadah kita teman-teman. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menutup ibadah Natal ini, sama-sama yuk kita berdoa syafaat teman-teman untuk negara kita. Kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk lingkungan di mana kita tinggal. Dan kita berdoa untuk apapun yang sedang teman-teman gumuli pada hari-hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapak mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Bapak kami sudah menyelesaikan ibadah Natal kami ya Tuhan di GBI Sungayo dan Roximas Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa melewati tahun ini ya Tuhan. Dan kami boleh mengakhiri tahun ini ya Bapak tanpa kekurangan satu apapun itu ya Bapak. Kami tahu ya Bapak banyak hal-hal negatif mungkin yang kami lakukan di beberapa tahun terakhir ini ya Bapak di tahun 2024 ini ya Tuhan. Tetapi ya Bapak kami mau berdoa ya Tuhan dan kami mau mengambil komitmen lagi ya Bapak. Perbaharui pikiran kami, perbaharui hati kami ya Tuhan. Supaya kami ya Bapak dapat melanjutkan hidup kami ya Bapak di tahun yang baru ya Bapak. Dengan semangat yang baru, dengan kuasa yang baru, dengan roh yang baru ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami semakin hari semakin baik ya Bapak. Kami semakin hari semakin menjadi orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang yang dekat akan Engkau ya Bapak. Tuhan pada hari ini juga ya Bapak kami Tuhan mau berdoa Tuhan
untuk negara kami ya Bapak, bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mendengar banyak sekali, begitu banyak masalah yang terjadi di negara kami ya Tuhan. Kiranya ya Bapak, kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, melalui kehidupan kami ya Bapak, kami dapat mampu ya Bapak setidaknya sedikit berkontribusi ya Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada ya Tuhan di negeri kami, di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah ya Bapak di bangsa kami Tuhan, jamah mereka ya Bapak, supaya mereka ya Bapak mampu membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya Tuhan, sehingga Indonesia ya Bapak benar-benar menjadi apa yang diimpikan ya Tuhan, menjadi Indonesia emas di tahun 2024-5. Karena dimulai dari hari ini ya Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang mampu membawa perubahan ya Tuhan, membawa lilin-lilin kecil ya Tuhan, tetapi banyak ya Bapak, sehingga mampu menyinari bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama-Mu ya Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga kami ya Bapak, dimanapun mereka berada ya Bapak. Mungkin mereka ada di luar kota, mungkin mereka ada di luar pulau ya Tuhan, yang hari ini tidak bersama-sama dengan kami ya Tuhan, atau mungkin mereka ada di rumahnya masing-masing ya Tuhan, di daerah Jakarta Bapak. Kami berdoa ya Bapak, dari tempat ini Tuhan, kiranya kesehatan, kekuatan, dan berkat daripada Tuhan melimpah atas keluarga kami ya Bapak. Jagai mereka ya Tuhan, supaya Tuhan mereka bisa menikmati ya Tuhan hari-hari hidupnya ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus, untuk lingkungan di mana tempat kami tinggal, di mana kami bersekolah, kuliah ataupun bekerja Tuhan. Jadikanlah kami berkat-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami jawaban atas setiap doa teman-teman sekitar kami ya Bapak yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih banyak ke Bapak, terima kasih banyak ya Yesus. Makasih banyak ya Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kami juga mau rindu ya Tuhan untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari teman-teman, kita arahkan hati kita pada Tuhan dan kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu, dan keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.